Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Petang. Kita langsung ke Kang Aceh. Kang Aceh, tadi ada beberapa opsi yang disebutkan Mas Hanta. Paling tidak kalkulasinya, analisanya. Nah, artinya kira-kira nih langkah ke depannya Golkar akan dipilih langkah yang mana? Ya, ini yang nanti akan dibahas bersama sesungguhnya dengan para ketua umum KIB tadinya kan. Berarti cuma dibahas berdua ya? Iya, tentu kalau sekarang ya bisa jadi, saya tidak tahu ya apakah kemudian Pak Ketua Umum kami Pak Erlangga, kemudian Pak Zulkifli Hasan, kemudian dengan Pak Haji Murdiono untuk membahas bersama-sama, saya yakin sih masih lah gitu ya, karena bagaimanapun walaupun terjadi perbedaan politik, tapi kan soal silaturahmi tetap harus terjaga. Jadi kalau melihat pendapat yang disampaikan oleh Pak Hanta Yuda, sesungguhnya ibarat main kartu gitu ya, ya kartu KIB sesungguhnya bisa main di mana-mana gitu. Ya, masih sangat terbuka ini gitu. Makanya itulah kenapa Pak Erlangga selalu menyampaikan kepada kami bahwa komunikasi intensif itu penting sekali untuk terus dilakukan. Dalam rangka apa? Dalam rangka bagaimana kita bukan saja tentu mendiskusikan isu-isu. Komunikasi intensif penting dilakukan, tapi ketika P3 memutuskan untuk mengusung Ganjar Pranowo, apakah sebelumnya sudah dikomunikasikan secara intensif ya, dengan KIB? Saya tidak tahu. Bisa saja ada komunikasi antara ketua umum kami dengan Pak Murdiono ya. Tapi yang terpenting sesungguhnya kalau kita melihat analisisnya Pak Hanta Yuda, jelas bahwa berbagai kemungkinan itu bisa terjadi. Komunikasi politik itu kan dalam rangka bagaimana kita membangun chemistry. Ya, soal kenyamanan di dalam konteks bagaimana kita membangun koalisi ini, bukan hanya soal menang atau kalah, ya kan? Ini soal bagaimana kita di dalam konteks membangun koalisi ke depan ada berbagai agenda-agenda yang bisa kita selesaikan bersama. Oke, ini menarik nih Gitu. soal kenyamanan, soal agenda yang bisa diselesaikan bersama. Tapi ada pertanyaannya kemudian begini, apakah nanti kira-kira hanya berdua ini saja cukup? Golkar dan PAN akan punya calon sendiri, mungkin salah satu dari Golkar, salah satu dari PAN begitu akan masuk, begitu mengusung calonnya sendiri untuk capres dan cawapres, karena suara udah cukup nih Kang Aceh. Berdua digabungin, atau jangan-jangan nanti Golkar akan pergi misalkan ke Prabowo Subianto atau mungkin ikut ke jalannya P3 mengusung Ganjar Pranowo. Itu opsi itu semua bisa terbuka, itu bisa dibicarakan dan dikomunikasikan jika memang tergantung dari dinamika yang terjadi ya dalam 1-2 bulan ke depan. Ya. Nah. Tapi persentasenya paling tidak Kang Aceh, kira-kira kalau dengan keadaan seperti ini, kondisi sudah seperti ini, sudah ditinggalkan paling tidak, sudah ada usungan nggak ada dari yang P3 ditinggalkan, gitu. bahkan kami bisa membangun koalisi sendiri. Nah, jadi poin kami adalah begini, kenapa kita tidak dulu tergesa-gesa untuk menetapkan siapa capres cawapresnya, karena berbagai opsi itu masih terbuka. Apa sih diragukan untuk tidak menetapkan serta-merta gitu capres dan cawapresnya gitu? Kalau P3 kan tadi oh ini udah cepet nih, apa sih opsi, apa sih pertimbangannya? Gini, kan kita tahu kenapa Pak Erlangga mendorong koalisi besar misalnya. Ya. Kan semangatnya adalah begini, kita ingin bahwa politik Indonesia ini gitu ya, dari sejak awal sudah dibangun berdasarkan atas kesepakatan, bukan hanya bisa mencalonkan sebagai capres, sebagai cawapres, tetapi ayo berbagai persoalan-persoalan yang dihadapi oleh bangsa. Pemikiran partai ini adalah ini, pemikiran partai ini adalah ini, pemikiran partai ini ayo kita satukan bersama. Lalu kita membangun satu kekuatan besar. Karena sebagaimana yang disampaikan dalam berbagai kesempatan, termasuk Presiden Jokowi juga kan bicara bahwa tantangan yang dihadapi oleh kita ke depan tidaklah mudah. Oke. Iya. Ya. Tapi gini Kang Aceh, kalau partai saja kan mungkin juga partai ini sebuah lembaga, sebuah organisasi, punya mesin politik, punya kekuatan politik. Tapi kalau tidak punya kekuasaan, katakanlah tidak punya pemerintah yang berkuasa, itu kan tidak bisa mewujudkan hal yang diinginkan. Iya kan, itu pun bisa kita lakukan. Gini, kalau kekuatan kita besar, maka figur yang kita usung pun juga bisa jadi besar. Oke. Tergantung nanti kan pilihan yang kita hadapkan dari sekian banyak figur-figur yang muncul di sini gitu loh. Oke. Ya, karena itu koalisi besar ini ingin meletakkan ya tentu persoalan yang dihadapi oleh bangsa dalam satu meja, lalu siapa yang memiliki kompetensi untuk bisa menyelesaikan tersebut, lalu kita bahas bersama-sama. Oke, baik. Ya kan? Nah ini yang sebetulnya, semangat ini yang
ingin dibangun oleh Pak Erlangga selama ini. Kenapa beliau banyak didatangi oleh para ketua umum partai, kenapa beliau menginisiasi koalisi Indonesia Bersatu, kenapa beliau juga mendorong supaya koalisi besar ini bisa diciptakan menghadapi pemilu 2024. Oke, Kang Aceh bilang tadi gitu. Golkar masih tetap semangat untuk koalisi Indonesia Bersatu. Nah, lalu bagaimana dengan P3? Mas Romi, artinya dengan keputusan yang sudah dilakukan P3 ini akan ada tidak lagi begitu ya, kan sudah tidak lagi sepakat dengan, paling tidak berbeda dengan Golkar dan juga PAN. Nah, artinya nanti akan ada mengusulkan cawapresnya juga dari P3 atau seperti apa? Berdasarkan amanat Rapimnas, memang DPP partai khususnya ketua umum mendapatkan amanat untuk mengusulkan bakal calon wakil presiden kepada PDI Perjuangan dari kader Partai Persatuan Pembangunan atau pemegang KTA P3. Tentu kita menangkap bahwa ada banyak tokoh-tokoh bangsa yang sudah disebutkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah 38 DPW yang hadir di Rapimnas kemarin, dan itu masih kita koleksi nama-namanya, dan dalam waktu dekat kita akan membangun komunikasi dengan beliau-beliau yang disebut namanya oleh Ketua Dewan Pimpinan Wilayah ini untuk kita jajaki kemungkinannya sinergi dengan P3 termasuk dengan adanya persyaratan yang tadi sudah ditetapkan oleh Rapimnas. Yang kedua, tentu kita tetap berharap bahwa PAN dan Golkar bisa memiliki kesamaan langkah dengan P3. Apalagi di dalam Rakornasnya di Semarang, Ketua Umum PAN sendiri sudah menyebut nama duet Ganjar Erik. Artinya pada titik ini nama capres yang disebut oleh Ketua Umum PAN juga tidak berbeda dengan pilihan resmi Partai Persatuan Pembangunan hari ini. Apakah itu akan menjadi keputusan partai atau tidak? Ya tentu kita tunggu pada saatnya nanti. Oke, tapi begini, kalau bicara soal tunggu adalah sebuah informasi begini. Kita ingat beberapa hari yang lalu nama Sandiaga Uno ini memutuskan keluar dari Gerindra kemudian pindah ke P3. Orang pasti wajar berpikir bahwa ini akan diusung menjadi calon wakil presiden yang diusung oleh P3 digadang-gadang bersama Ganjar Pranowo. Apakah nama itu, Mas Romi? Dari 38 nama Pak nama Sandi itu. memang banyak disebut. Nama Pak Sandi memang banyak disebut oleh para ketua Dewan Pimpinan Wilayah. Apalagi Pak Sandi sudah setahun terakhir ini hadir di dalam banyak acara P3 dalam peringatan hari lahir partai di Malino, Sulawesi Selatan, beliau hadir di Cirebon, beliau hadir di Semarang, beliau hadir di Jawa Timur, beliau hadir di Jakarta Barat, beliau hadir di Lampung, di banyak tempat beliau hadir. Dan kalau istilah orang Jawa, Pak Sandi ini kalau diundang entengan gitu ya, jadi gampang untuk hadir. Karenanya kalau kemudian pada saat harlah P3 secara ofisial tanggal 15 Februari yang lalu di ASBSD ya Jakarta, sekian banyak pejabat yang hadir, kemudian nama Pak Sandi disebut, tepuk tangannya paling banyak Pak Sandi. Kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan dialog, saya ingin ke Mas Romi. Mas Romi, jika nama Sandiaga Uno yang diusulkan oleh P3 sebagai cawapres tidak diterima oleh PDI Perjuangan, artinya akan P3 ini akan kemana? Akankah tetap mengusung Ganjar atau akan seperti apa? Pertama, kita belum menyampaikan nama calon wakil presiden, apalagi nama Pak Sandiaga Uno. Karena masih banyak penyampaian nama bakal calon wakil presiden oleh Dewan Pimpinan Wilayah, bukan hanya nama Pak Sandi. Beberapa kawan-kawan yang berasal dari daerah yang dominan P3-nya oleh Nahdlatul Ulama banyak menyebut tokoh-tokoh NU juga, diantaranya ya Gus Yahya, Gus Yakut, ada Kiai Said gitu ya, ada Bu Khofifah gitu. Dan kesemuanya itu kita terlebih dahulu tentu akan hubungi apakah memang mereka memiliki, satu tentu minat, yang kedua apakah memang mereka memiliki kesiapan. Kalau modal sosial tentu dengan sendirinya, karena nama mereka juga diusulkan pasti karena memiliki modal sosial yang kuat, apalagi jaringan di lingkungan NU. Nah, adapun Pak Sandi memang sampai hari ini kita sudah terima informasi dari yang bersangkutan, bahkan ketika akan menyampaikan surat pengunduran diri, beliau juga sudah sowan kepada Ketua Umum kami Pak Mardiono, menyampaikan bahwa besok saya akan menyerahkan surat pengunduran diri kepada Pak Prabowo, tetapi memang beliau juga masih meminta waktu setelah menyampaikan surat pengunduran diri ini untuk mengatur langkah-langkah selanjutnya. Apakah kemudian pada akhirnya keputusan itu sesuai dengan komunikasi yang selama ini disampaikan bergabung dengan P3 atau tidak, itu yang kita tunggu dari Pak Sandi. Setelah nanti Pak Sandi memang betul bergabung dengan P3, tentu hal-hal yang terkait dengan komunikasi politik selanjutnya, apakah itu menyangkut bakal calon wakil presiden atau yang lain,
baru kita proses. Oke, baik. Nah sekarang kita ingin ke Mas Hanta Yuda. Mas Hanta Yuda, kalau bicara soal P3 mengusung Ganjar, ini juga tentu P3 karena ingin mengajukan sebagai pemegang saham syariah utama itu tadi, begitu ya bahasanya dari Mas Romi kemarin saya kutip demikian. Apakah kira-kira ada potensi ataupun peluang Sandiaga Uno ini bukanlah yang akan diajukan oleh P3, atau potensi Sandiaga Uno ini bisa ditolak kalau nanti diajukan? Ya, satu memang semua partai bisa jadi sedang mendukung capres ya. Tapi menurut saya KIB ini setelah katakanlah Ganjar bukan keluar sebagai capresnya bukan dari KIB, akhirnya PD Perjuangan yang mengusulkan, maka 3 partai di Koalisi Indonesia Bersatu ini, yaitu Golkar, PAN, dan P3, ada partainya kendaraan para cawapres yang membidik cawapres. Meskipun ya masih banyak nama, tapi kalau kita analisa cukup terang benderang tendensinya yang disampaikan oleh Mas Romi jelas P3 preferensi utamanya ke Sandiaga Uno, sulit untuk dipungkiri itu dan semakin kuat peluangnya. Kalau PAN bahkan itu tidak perlu diragukan lagi, dia berulang-ulang ingin mengawinkan Ganjar dan Erick Thohir, dan itu menjadi kendaraannya Erick Thohir. Saya ingin mengatakan bahwa sepertinya P3 itu semakin kuat akan menjadi kendaraan cawapres atau rute jalan menuju running 2024 bagi Sandiaga Uno. PAN sepertinya akan menjadi kendaraan, bukan seperti lagi jelas akan mengusung Erick Thohir untuk ditawarkan menjadi cawapres salah satu capres. Dan yang ketiga Pak Erlangga. Pak Erlangga menurut saya sebenarnya dari sisi partai adalah merasa paling berhak dan pantas kan Aceh, memang betul. Karena partainya paling besar untuk bergabung katakanlah ke Ganjar yang sekarang tren momentum yang sedang menguat hari ini. Tetapi problemnya PDIP dan Ganjar tidak membutuhkan tambahan boarding pass yang paling dia butuhkan. Jadi bukan komponen yang ditawarkan oleh Golkar yang memiliki kursi yang banyak. PDIP dan Ganjar sekarang ini membutuhkan seorang cawapres yang kontributif secara elektoral, yang bisa mendukung kemenangan bagi Ganjar, yang bisa berasal dari kekuatan politik NU, karena kita tahu PDIP selalu ingin mengawinkan kekuatan nasionalis dan religius, dan sebelumnya pernah berpasangan juga dengan ketua PBNU pada saat itu, Ibu Mega, dan seterusnya. Ditambah tentu juga kekuatan logistik, karena mengingat dinamika pemilu kita dengan biaya politik yang sangat tinggi. Nah, variabelnya beda dengan ditawarkan oleh Golkar. Nah, kalau kita kerucutkan, maka dari KIB ini sepertinya kalau nama yang diurutkan oleh Pak Jokowi, ada Erick Thohir, kemudian ada Sandiaga Uno, ada belum lagi nama Ridwan Kamil. Sebenarnya juga ingin menjadikan Golkar sebagai kendaraan sebenarnya, tapi sulit karena posisi struktur kekuasaan bagi Erlangga lebih kuat. Kemudian ada nama Pak Ridwan Kamil dan Pak Mahfud disebutkan oleh Pak Jokowi, dan juga nama Pak Erlangga. Dari semua nama-nama ini, menurut saya memang kalau dari partai tadi jelas ya, Erick Thohir dan Sandiaga Uno, ada 2 nama nanti akan pertarungan paling keras menjadi wakilnya Ganjar Pranowo dalam hari ini. Kita lihat dinamikanya. Meskipun ada nama Pak Mahfud. Nah, kalau bagi Pak Erlangga, menurut saya semakin sulit ruang kesempatannya untuk bergabung ke Ganjar. Apakah memang PDI Perjuangan dan Ganjar yang memang lebih membutuhkan kekuatan Islamis, dalam hal ini kekuatan politik religius ketimbang Golkar, karena itu lebih realistis menurut saya hari ini bagi Golkar adalah membangun komunikasi yang intensif dengan Prabowo. Kalau mau melihat keuntungan bagi partainya, lebih peluangnya lebih besar. Kecuali misalnya ini menjadi kendaraan Ridwan Kamil, ingin digabungkan dengan Ganjar. Tapi kalau kita bicara Erlangga, menurut saya potensinya lebih besar bukan dengan Ganjar, tapi komunikasi dengan Pak Erlangga seperti dengan Pak Prabowo seperti saya katakan tadi. Jadi dari dinamika seperti ini saya meletakkan 2 analisa ya. Satu, analisa dari sisi Pak Jokowi. Nah, kalau Pak Jokowi sudah mantap dengan cawapresnya siapa bersama Ibu Mega, kemudian punya kedekatan cukup kuat dengan P3 dan PAN, maka semakin jelas tadi Sandi dan Erick Thohir akan menjadi calon primadona bagi Ganjar Pranowo. Di luar itu tapi masih ada nama Pak Mahfud, trennya sedang naik juga kalau kita perhatikan. Nah, ini yang mungkin dari sisi dari sisi Pak Jokowinya. Karena itu kalau itu yang terjadi maka PAN akan menyusul P3. Tapi kalau seperti saya katakan tadi, Pak Jokowi meletakkan dukungan kaki politiknya di 2, bisa jadi PAN akan dikirim. Misalnya saja, kalau misalnya Erick menjadi wakilnya Ganjar selesai. Tapi kalau Sandi, bisa jadi Erick akan ditawarkan ke Prabowo. Jadi Golkar pergerakannya paling bebas, Pak Kang Aceh. Tapi paling
termasuk yang tidak banyak opsinya yang bisa diterima oleh rekan-rekan Oke, koalisi yang Golkar lainnya. paling Tapi bebas, lagi-lagi tapi tidak politik banyak kita opsi, dinamis, Kang Aceh. pergerakan elektoral akan menentukan dinamika selanjutnya. Ya, silakan Kang Aceh. Iya, kita ini kan pendaftaran masih September, Iya. ya kan? Betul. Kalau sekarang PDIP sudah menentukan capres, kita komunikasi untuk membangun koalisi besar, kan kita masih ada kemungkinan berkomunikasi dengan PKB, dengan Gerindra, dengan PAN tentu ya. Ini opsi-opsi ini semua seperti yang disampaikan oleh Pak Hanta masih sangat terbuka gitu. Nah, karena itu ya kita tinggal tunggu dinamikanya dan Oke, tentu besok kami Kamis akan melakukan pertemuan ya, Ketua Umum kita nanti bicara akan ya. meletakkan Seperti apa ya? berbagai skenario dan saya kira Ketua Umum kami yakin beliau Oke, akan mengambil baik. kebijakan Oke. yang Terima sangat kasih, tepat dan Baik. Kang strategis. Aceh. Sama-sama. Terima kasih juga Mas Mas Hanta, Hanta terima Yuda kasih. dan juga Terima kasih, Mas Mas Romi Hanta. bergabung bersama kami Gus di Romi. Kabar Petang.